Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Mabes Polri menjelaskan penangkapan sejumlah aktivis dan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Sementara itu sejumlah tokoh deklarator KAMI, Gatot Nurmantio dan Din Syamsuddin mendatangi Mabes Polri untuk menyampaikan petisi. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri menetapkan 9 orang aktivis dan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI sebagai tersangka kasus penghasutan unjuk rasa anarkistis. Penangkapan para tersangka dilakukan di 2 tempat, yakni Medan dan Jakarta. Polisi menyatakan telah memantau para tersangka sejak sebelum aksi unjuk rasa 5 Oktober lalu. Pemantauan dilakukan mulai dari media sosial hingga WhatsApp group. Ada beberapa kegiatan yang terpantau di media sosial, ya, media sosial itu. Media sosial yang saya sampaikan ini dari Medan, gitu ya, yang dari Medan. Kemudian ada 4 tersangka yang kita lakukan penangkapan dan kita lakukan penahanan. Itu inisialnya yang pertama adalah KA, yang kedua adalah JG, ya, dan yang ketiga adalah NZ, dan kemudian ada WRP ini. Dari 4 tersangka ini, yang pertama adalah KH ini, dia perannya adalah sebagai admin WAG Medan kami ini, ya ini. Ini kami menemukan di dalam suatu handphone, ya. Ini ada WAG grup namanya Medan, saya ulangi, kami Medan, ya. Dan kemudian juga dari pengiriman dari tersangka KA ini, ya, itu juga ada tulisannya mengumpulkan saksi untuk melempari DPR dan melempari polisi. Itu ada. Sementara itu sejumlah tokoh deklarator dan presidium KAMI menyambangi Mabes Polri pada Kamis 15 Oktober 2020. Hadir diantaranya Gatot Nurmantio dan Din Syamsuddin. Para tokoh KAMI ini berkeinginan untuk bertemu Kapolri Jenderal Idam Aziz untuk menyampaikan petisi sehubungan dengan penangkapan sejumlah tokoh KAMI. Ada 7 poin petisi yang rencananya akan disampaikan kepada Kapolri. Di antaranya menyesalkan dan memprotes penangkapan terhadap tokoh KAMI. Dengan ini kami menyampaikan petisi kepada Kapolri sebagai berikut. 1. Kami menyesalkan dan memprotes penangkapan tersebut sebagai tindakan represif dan tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Penangkapan mereka, khususnya Dr. Sahbanda Nainggolan, jika dilihat dari dimensi waktu, dasar laporan polisi dan keluarnya sprindik pada hari yang sama, jelas aneh atau tidak lazim dan menyalahi prosedur. Lebih lagi jika dikaitkan dengan KUHP pasal 17 tentang perlu adanya minimal 2 barang bukti dan Undang-Undang ITE pasal 45 terkait frasa dapat menimbulkan, maka penangkapan para tokoh kami patut diyakini mengandung tujuan politis. 2. Proses penangkapan para pejuang kami sangat dipaksakan, tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, bahkan terlihat seperti menangani teroris. Penangkapan Muhammad Jumhur Hidayat yang sehari sebelumnya menjalani operasi batu empedu di rumah sakit, sebagai orang mantan pejabat tinggi yang pernah berjasa besar pada negara, jelas sangat berlebihan dan di luar batas peri kemanusiaan. 3. Pengumuman pers Mabes Polri oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono tentang penangkapan tersebut kami nilai mengandung nuansa pembentukan opini, framing, melakukan generalisasi dengan penisbatan kelembagaan yang bersifat tendensius. Namun niat untuk menyampaikan petisi itu gagal terlaksana karena Kapolri tidak ada di tempat.
Saudara-saudaraku sekalian yang saya banggakan, kami datang di sini dalam komposisi yang lengkap, baik presidium, eksekutif maupun deklarator. Kami adalah organisasi yang memegang teguh konstitusi dan moral, menjunjung tinggi moral. Untuk itu kami datang ke sini untuk menyampaikan petisi tadi yang dibaca oleh Prof. Wahab kepada Bapak Kapolri. Tetapi tadi dapat informasi selama COVID beliau jarang ada di kantor. Terima kasih. Para tokoh kami yang semula juga ingin menjenguk 3 orang petinggi kami yang ditangkap polisi, yakni Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat, juga tidak bisa terlaksana karena tidak memperoleh izin. Ketiga petinggi kami itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Salemba Cabang Mabes Polri. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.